Mungkin sudah tampak belum ya? Sudah. Alhamdulillah. Hmm, Oke, baik. Baik, akan saya paparkan mengenai PBL ini. Namun sebelumnya, apa sih itu PBL gitu ya? Berkaitan dengan apa? Kita sering mendengar ada kata model, kemudian strategi, kemudian teknik atau pendekatan, itu banyak macamnya. Mungkin agak sulit dibedakan, tapi berdasarkan definisi atau pendapat, kesimpulan dari pendapat beberapa orang, mungkin nanti kita akan bisa membedakan model, pendekatan, dan yang lainnya. Oke. Oke. Kita lihat bahwa ada perbedaan antara pendekatan, model, strategi, dan metode pembelajaran. Kalau pendekatan itu cara pandang suatu proses pembelajaran yang melatar belakangi model strategi pembelajaran. Jadi kalau misalkan pendekatan itu lebih ke cara pandangnya itu jadi lebih ke arah mana gitu ya. Apakah pendekatannya secara individual atau secara kelompok atau seperti apa gitu ya. Jadi pendekatannya eh, kemudian kalau model itu lebih sifatnya ke bingkai atau bungkus, di mana penerapan dari pendekatan itu kemudian dibingkai dalam bentuk modelnya seperti apa. Ya. Model di sini banyak, diantaranya adalah PBL. PBL itu adalah Problem Based Learning. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan dipaparkan lagi. Problem Based Learning, adapun model yang lainnya seperti hanya realistik matematik gitu ya, kemudian yang berkaitan dengan kehidupan itu berarti itu juga sama ya. Kemudian yang ketiga itu adalah strategi. Strategi berarti siasat gitu ya. Siasat ibaratnya siasat perang. Strateginya seperti apa? Seorang guru harus bisa membuat strategi di mana mungkin saja satu kelas dengan kelas yang lainnya berbeda. Bisa jadi strategi A di kelas A itu berbeda dengan strategi kelas B meskipun tingkatannya sama ya. Jadi strategi ini menentukan guru untuk berhasil atau tidaknya. Yang jelas tergantung dari apa namanya, dari kelasnya itu sendiri ya, dari kelasnya itu sendiri. Apakah kelasnya aktif atau pasif atau misalkan heterogen atau homogen. Jadi guru sendiri yang bisa mengatur strateginya. Kemudian yang keempat itu adalah metode. Cara yang digunakan dalam mengimplementasikan strategi pembelajaran. Metodenya itu seperti apa? Apakah dengan metode inquiry atau seperti apa? Itu banyak macamnya, banyak ya. Kemudian dan yang ketiga, sebentar saya geser dulu. Yang ketiga adalah teknik. Nah, cara dalam mengimplementasikan metode pembelajaran secara spesifik, jadi lebih ke tekniknya seperti apa. Mungkin ini perbedaannya sedikit gitu ya, maksudnya agak sulit membedakan. Hanya di sini peran serta masing-masing itu artinya gini, setiap pembelajaran itu mungkin memuat semuanya. Hanya di sini saling melengkapi, mungkin itu ya. Baik, untuk berikutnya. Nah, baik untuk berikutnya kita tahu ya bahwa pembelajaran matematika itu masih terasa sulit bagi siswa sehingga berlomba-lomba untuk menyusun strategi, media pembelajaran, metode dan yang lainnya untuk supaya tujuannya tercapai, hasilnya baik sehingga siswa bisa mendapatkan hasil yang baik. Oke. Maaf ya. Nah, adapun menurut ahli tentang pembelajaran matematika ini diantaranya yang pertama itu dari Pandual, pembelajaran tradisional masih menjadi pola pengajaran utama yang dimulai dengan penjelasan ide atau konsep. Seperti biasa atau secara konvensional, guru menyampaikan materi, konsep, aturan, kemudian contoh soal, pemahaman, itu semuanya guru yang menyampaikan.
Di sini siswa hanya mendengarkan, berusaha memahami, mungkin ada sesi pertanyaan seperti itu sehingga bisa menggali informasi yang lebih dalam. Tapi di sini jelas bahwa ada satu arah, mungkin lebih banyak satu arah dibanding dua arah, atau kontribusinya itu persentase masing-masingnya itu mungkin lebih besar daripada gurunya. Sehingga dikatakan pembelajaran tradisional adalah lebih ke satu arah. Kemudian yang kedua berdasarkan ahli yang kedua bahwa pembelajaran kita pembelajaran tradisional itu adalah kecenderungan pembelajaran materi yang masih berpusat pada guru, betul. Karena satu arah berarti sumbernya dari guru itu sendiri ya. Jadi siswa cenderung pasif gitu ya. Mungkin ini kita rasakan waktu mungkin angkatan 80-an mungkin kita selalu ya mungkin selalu konsep materi, contoh soal, bahkan rumus pun gitu ya diberikan di awal. Kemudian berikutnya, nah apa itu sebetulnya model problem based learning? Kenapa kita menggunakan ini? Model problem based learning itu adalah proses pembelajaran berbasis masalah yang menitik beratkan pada adanya suatu permasalahan yang siswa hadapi dalam proses pembelajaran. Nah, di sini anak tidak diberikan konsep di awal. Anak tidak diberikan konsep di awal, tapi oleh guru diberikan suatu permasalahan. Permasalahannya tidak terlalu rumit, hanya bisa terjangkau oleh siswa, kemampuan siswa, dan materi prasyaratnya harus sudah dapat gitu ya. Jadi di sini guru dituntut untuk memilih permasalahan yang sebisa mungkin siswa itu bisa menyelesaikannya tanpa adanya rumus, tapi maksudnya adanya rumus baru atau konsep baru, tapi dibantu oleh materi prasyarat gitu ya. Di sini biasanya berbentuk soal cerita, kemudian guru di sini membimbing anak supaya anak yang pertama bisa mencari informasi, menggali informasi dulu. Kemudian kalau masih bingung anak diberikan pertanyaan-pertanyaan gitu. Secara umumnya seperti itu ya. Sehingga problem based learning itu karakternya, cirinya adalah permasalahan dijadikan sebagai titik awal dalam membangun konsep gitu ya. Jadi tidak akan rumit peran mereka, langkah mereka, penyelesaian mereka dalam menyelesaikan permasalahan, yaitu permasalahan berupa soal matematik gitu ya. Seperti itu. Jadi intinya berdasarkan atau disuguhi anak itu dengan permasalahan matematika. Tentunya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Mungkin ini ada hampir mirip dengan realistik matematik ya. Kehidupan sehari-hari dibuat permasalahannya sehingga anak lebih kena gitu ya. Jadi tidak terlalu abstrak, tapi lebih mengena karena permasalahannya sebisa mungkin dekat dengan mereka gitu ya. Sehingga mereka juga tidak terlalu kesulitan. Nah, ternyata PBL itu mengacu pada 4 pilar pendidikan universal yang disampaikan oleh Pak Herman tahun 2005, yaitu nomor 14. Menurut beliau itu bahwa PBL itu mengacu pada 4 pilar pendidikan, diantaranya learning to know, belajar memahami. Betul. Ketika anak diberikan permasalahan, anak belajar memahami, betul. Ya, dibanding ketika diberikan konsep di awal, anak agak kesulitan untuk memahami soal cerita. Ya, saya sendiri ketika di kelas, itu anak ketakutan ketika, Bu, soal cerita belum panjang. Satu paragraf, berapa baris, belum angka-angkanya banyak. Pokoknya luar biasa. Ketika konsep diberikan, dan setelah itu diberikan soal permasalahan atau soal cerita. Nah, untuk itu PBL itu diberikan permasalahan sehingga anak secara sistematis dia itu mencari informasi, menggali informasi dari permasalahan tersebut gitu ya. Kemudian yang kedua, learning to do, belajar melakukan. Setelah dia tahu apa yang dia harus lakukan nih, permasalahan apa, informasi apa yang diperoleh, sehingga dia tahu apa yang harus dia lakukan gitu ya. Apakah mencari A dulu, mencari B dulu, atau mencari yang lainnya. Kemudian yang ketiga, learning to be, belajar menjadi diri sendiri. Betul. Ini melatih anak supaya apa? Supaya dia itu terpacu.
terpacu untuk mencari tahu informasi, menyelesaikan masalah dengan bahasa dia sendiri. Jadi kadang begini, kalau dikasih permasalahan, itu pola pikir anak kan berbeda-beda gitu ya. Tapi anehnya gitu ya, eh, karena mungkin yang disajikannya permasalahan itu merunut pada permasalahan yang apa namanya masih terjangkau sama anak gitu ya. Ada yang berbelit-belit gitu ya caranya, ada yang langsung to the point, ada yang itu akan berbeda-beda. Jelas di sini mereka itu mengungkapkannya melalui tulisan kah, melalui lisan kah, dengan cara dianya sendiri gitu. Terkadang satu orang ini tidak dipahami oleh orang yang lain karena yang memahaminya adalah apa namanya eh, solusinya atau penyelesaiannya sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah learning to live together. Belajar memahami. Oh iya maaf, ini bukan belajar memahami ya. Belajar untuk bersama. Nah, kenapa dikatakan belajar untuk hidup bersama? Artinya mungkin PBL itu lebih tepatnya itu karena ini informasinya baru, konsepnya belum dapat. Jadi mereka itu perlu perlu adanya diskusi, perlu adanya silang pendapat sehingga dia tidak sendiri untuk memahaminya, dia tidak sendiri gitu ya. Dia perlu teman, dia perlu diskusi sehingga tujuannya akan tercapai, yaitu menyelesaikan suatu permasalahan. Mungkin itu. Nah, kemudian karakteristik PBL itu sendiri sudah dijelaskan di awal bahwa pembelajaran tradisional itu lebih ke satu pusat, yaitu dari guru. Tapi karakteristik PBL yang pertama adalah learning is student center, pembelajaran berpusat pada siswa, guru hanya sebagai fasilitator. Ketika anak kesulitan, apa sih Bu itu nggak ngerti? Kita pancing dengan pertanyaan. Ini lebih apa ya namanya? Mungkin lebih pendekatannya lebih ke kurikulum 2013 udah nyampe sebetulnya. Karena anak itu tidak diberikan konsep dan yang lainnya, tapi lebih ke guru itu sebagai fasilitator dan siswa mencari sendiri gitu ya dengan teman-temannya tentunya, sehingga yang jadi pusat perhatian, yang jadi pusat kegiatan adalah siswa. Kemudian yang kedua adalah learning occur in small group. PBL dilakukan dengan menggunakan kelompok kecil. Betul. Efektifnya adalah kelompok kecil 3 atau sampai 4 orang, sehingga informasinya tidak terlalu chaos ya, tidak terlalu banyak, sehingga bisa mengkoordinasikan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain. Kemudian authentic problem from the organizing focus for learning, PBL identik dengan disajikannya suatu masalah, betul. Ini berkaitan dengan pengertian itu sendiri, PBL itu seperti apa. Jadi fokusnya pada permasalahan. Kemudian learning get new information in self. Dalam menyelesaikan masalah, siswa mencari tahu informasi sendiri, betul. Jadi dengan adanya permasalahan ini diharapkan siswa tergali mencari tahu informasi apa. Ketika misalkan siswa merasa ada hambatan, maka gurulah sebagai fasilitator. Misalkan di situ apa yang diketahuinya, kenapa bisa seperti itu, lalu apakah dengan seperti itu anak menemukan informasi-informasi yang dia peroleh dari permasalahan tersebut. Kemudian, nah, setiap pembelajaran, entah itu strategi, pendekatan, model, teknik, dan yang lain, itu adalah kelemahan dan kelebihan. Oleh karena itu, PBL juga sama, tidak hanya yang lain, tapi PBL juga sama. Kelebihannya yaitu yang pertama, fokus keberagaman. Fokus kepada kebermaknaan. Kenapa disebut fokus kepada kebermaknaan? Jadi anak itu tahu nih, belajar matematika itu ternyata kehidupan dekat dengan kehidupan sehari-hari, sehingga dia tertantang, dan ini memang bukan sesuatu yang sulit, sesuatu yang jauh dari kenyataan atau permasalahan kehidupan sehari, sehingga anak-anak itu lebih dapat gitu ya manfaatnya atau maknanya lebih dapat dari pembelajaran matematika itu sendiri. Yang kedua, meningkatkan kemampuan siswa berinisiatif dalam hal apa? Mengungkapkan pendapat, berpikir, bertanya, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, mengembangkan keterampilan dan pengetahuan siswa.
itu udah jelas. Di sini ada kemampuan komunikasi, kemampuan presentasi, kemampuan dalam hal menyampaikan pendapat tentunya di sini diperlukan karena tadi karakteristiknya tersendiri adalah dalam grup ya, dalam kelompok mungkin itu lebih cocok. Pengembangan self motivated, artinya PBL ini mampu mengembangkan motivasi siswa dalam belajar. Ya mungkin satu kelas itu kan heterogen. Ada anak yang ketika dikasih permasalahan, anak udah mau duluan. Ya susah. Nah disitulah justru peran kita sebagai guru adalah sebagai fasilitator. Tapi bagi anak yang terbiasa dengan tantangan, misalkan dalam hal tantangan dia bermain game atau bermain dengan teman-temannya, PBL bisa membangkitkan motivasi belajar untuk memahami materi tersebut gitu ya. Jadi merasa tertantang sehingga dia mau mencoba dan mencoba gitu ya. Kemudian maaf ini sebelah kirinya belum. Ini itu artinya adalah kekurangan, maaf. Kekurangannya adalah pencapaian akademik dari individu berbeda-beda. Kenapa dikatakan berbeda-beda? Jelas. Jadi karena perbedaan tadi bahwa anak dengan kemampuan yang berbeda-beda, ada anak yang udah mandek di situ, sementara orang lain udah kemana gitu. Nah di situ pasti akan hasilnya pun akan berbeda, akan terlihat gitu ya. Jadi anak akan merasa lebih jenuh. Nah di situ kan lagi sebagai fasilitator atau bisa saja teman kelompoknya yang motivasinya sudah bagus, sudah tinggi bisa saling memotivasi antar temannya sehingga diajak diskusi. Yang melemah dia akan naik gitu ya. Tapi akan tetap bahwa pencapaian hasil jelas itu akan berbeda-beda. Hanya di sini kan proses ya untuk PBL di pasar. Kemudian yang kedua memerlukan waktu implementasi yang tidak singkat, betul. Dalam pembelajaran matematika untuk PBL ini jelas ada apa namanya permasalahan, kemudian langkahnya itu ada informasi masalah, kemudian ada informasi apa yang diperoleh, kemudian langkah seperti apa yang harus dilakukan. Lalu setelah itu dipresentasikan dan baru kesimpulan gitu. Jelas itu memerlukan waktu yang tidak singkat gitu ya. Hanya ini di peran guru adalah menyesuaikannya. Kira-kira permasalahan yang disajikan adalah yang tidak terlalu rumit itu tadi seperti yang saya jelaskan tadi, tapi bisa terjangkau oleh siswa gitu ya. Yang berikutnya adalah kekurangannya perubahan peran siswa dalam belajar. Perubahan peran siswa dalam belajar. Jadi, nah ini untuk terbiasa ya, istilahnya disuapi gitu ya, artinya dikasih rumus, contoh soal dan yang lainnya itu tidak dipungkiri gitu ya. Itu agak sulit untuk menghilangkan seperti itu karena anak terbiasa. Ketika diganti prosesnya itu dengan model PBL, maka siswa akan merasa ih apa sih ini gitu ya, ih nggak ngerti gitu ya. Maka karena dia merasa bahwa loh kok ibu nggak ngejelasin gitu ya, kok ibu nggak ngejelasin kenapa kenapa kita malah yang mencari tahu. Nah di situ motivasinya harus dibangkitkan lagi di apa namanya komunikasi dengan guru, ditanya, kemudian jadi kita nggak bisa duduk manis gitu sementara anak berpikir tidak. Jelas kalau PBL itu guru fasilitator di setiap kelompok, bahkan mungkin per individu juga ya, supaya mereka tetap mau belajar, terbangkitkan motivasinya, sehingga proses pelajarannya itu berjalan dengan lancar. Nah, saya di sini tidak menjelaskan tentang langkah-langkahnya, hanya komponennya saja. Tapi ada salah satu soal, dan ini mungkin pengalaman ya. Ketika saya menjelaskan kelas 8, ya mau tidak mau, di akhir, itu kalau kita misalkan tidak, maksudnya menuntun siswa untuk menemukan rumus atau konsep, contoh soal dan yang lainnya, ini kan termasuk apa namanya materi yang baru buat mereka di kelas 8. Anak jelas di sini mengharapkan bahwa kita menjelaskan terlebih dahulu gitu ya. Tapi untuk beberapa tahun gitu ya sudah saya lakukan bahwa untuk pembelajaran dengan materi konsep barisan ini lumayan, ini enak banget gitu ya. Meskipun ini sebetulnya masalah biasa ya. Ini soal UN, kemudian apa namanya tidak terlalu rumit ya, dan tidak terlalu apa ini cuma tumpukan gelas gitu.
Tapi disinilah anak menemukan konsep itu gitu ya, dengan permasalahan tentang tumpukan gelas ini. Nah, dari tumpukan gelas ini diperoleh bahwa tinggi gelasnya diketahui sebagai suku pertama ya, kemudian eh, jarak antar jarak antar gelasnya itu diketahui tanpa menemukan rumus gitu ya. Bukan tanpa menemukan rumus, tanpa menggunakan rumus gitu ya. Jadi dia akan tahu berapa banyak gelas yang dapat ditumpuk sehingga masih masih bisa disimpan di apa namanya di rak gelas gitu. Jadi nanti konsepnya akan apa namanya akan dapat yaitu mengenai rumus dari atau suku ke n. Gitu ya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Ini hanya sekedar sharing sekali lagi menyampaikan informasi. Banyak kekurangan daripada kelebihannya. Maaf terkait kendala ya, mohon maaf. Mungkin itu saja untuk Ibu Moderator, Ibu Moni, mangga. Ya, ya terima kasih kepada Bu As yang telah menyampaikan materinya. Sekarang mungkin masuk ke sesi kedua, yaitu tentang sesi tanya jawab. Nah, sebelumnya untuk yang ingin bertanya, mohon bisa mengacungkan tangan ataupun dapat ditulis di chat. Sebelumnya ada pertanyaan dari Bu As. Ya. Bu As. Ya. Maaf. Ini sebelumnya ada pertanyaan dari Bapak Wawan. Pertanyaan sebentar. Di sini lah. Apa ya pertanyaannya, boleh disampaikan? Mungkin Bu Lia bisa dinyalakan mikrofon Wawannya ataupun sama saya dibacakan ya. Mungkin saya bacakan pertanyaan dari Pak Wawan. Pertanyaan perbedaan dari PBL dan PBI. Bagaimana Bu As? Bisa di itu dulu PBI. Maaf. Inquiry bukan ya? Kan, jadi kalau PBL problem. Kalau PBI problem based. Inquiry ya? No, different. Problem based instruction. Sebelumnya saya mohon maaf, maaf sekali. Mungkin saya mungkin tidak bisa menjawab ya. Saya kurang referensi. Saya pernah mendengar, tapi saya kurang begitu banyak tahu tentang PBI tadi. Maaf Bapak. Oke, nggak apa-apa, bagus kok tadi. Boleh Bapak bisa sharing ke saya atau ke teman-teman yang lain? Atau sambil kita diskusi ya. Saya pernah mendengar, hanya tidak terlalu ini mungkin ya. Tidak terlalu paham. Saya pikir inquiry. Mungkin Pak Wan bisa share tentang PBI sepintas itu tentang apa mungkin ya? Saya tidak terlalu ini, tapi saya pernah mendengar. Masa nanya dijawab sendiri? Buat. Itu tadi saya sudah menjelaskan bahwa saya tidak cukup tahu tentang ini, hanya saya pernah mendengar gitu aja Bapak. Mohon maaf dengan keterbatasan saya, maaf. Oke Bu, tidak jadi masalah, no problem. Oke, bukan di konten bagus kok tadi problem itu. Mungkin ada pada sini yang memang mengetahui tentang PBI. Ada pertanyaan lagi dari Ibu Siti. Bu Lia, boleh dinyalakan mikrofon. Mungkin saya bacakan juga pertanyaan Ibu Siti.
yaitu mengenai kelemahan yang Ibu temukan ketika menerapkan PBL apa ya Bu? Izin karena Bu Nenden nanya, nih Bu Nenden juga ada yang kepo. Saya boleh ngomong dikit nggak? Oh, boleh. Sama nggak? Kalau problem based learning itu kan lebih ke arah kita ya dalam apa namanya open experiment. Tapi kalau problem based closed experiment, eksperimen yang dilakukan oleh anaknya itu sudah terjadi dipersiapkan oleh guru masyarakat. Masalahnya juga sudah ditentukan, hanya gitu. Jadi kalau problem based learning itu lebih terbuka ya, sudah ditentukan langkahnya sampai untuk eksperimen. Kalau instruction lebih fokus. Cuma yang ingin saya sampaikan, kalau saya lebih banyaknya di PBI bukan di problem based learning, karena saya dapatnya kan di PBI itu aja baru ada PBL. Sepertinya hampir sama sih, berbeda di risetnya aja. Hampir sama. Kalau dulu belum keluar, kalau 2006 problem based learning belum keluar, masih problem based action gitu kan, berbahaya berbeda. Cuma sekarang ini PBI-nya sudah tidak jarang disebutkan, munculnya problem based learning ya anak lebih open minded mungkinnya karena Open minded. ya kalau problem based action anak jadi kurang terbuka, kurang open minded dalam melakukan riset atau eksperimen. Iya. Iya, terima kasih. Ini yang kawan. kalau di matematik itu saya lebih cenderung ke PB karena kecuali kalau anak itu dalam menyelesaikan masalahnya, caranya misalkan ada suatu masalah nih mencari segitiga sama kaki, tapi menurut versi mereka mau kemana aja, namanya problem based learning. Tapi kalau dia berdasarkan apa yang diterangkan sama guru untuk mencari rumus ini problem based. Kalau ke masalah sehari-hari, dua-duanya juga memang kontekstual. Masalahnya sama, masalah kontekstual. Sama dua-duanya, cuma dibeda di risetnya aja. Nah, kayak dalam bayangan saya, memang bagus sekali kalau matematik ini lebih baik di problem based learning, jadi jangan dibimbing anaknya jadi mereka menemukan sendiri. Tapi kadang-kadang begini, anaknya dapat PR matematik, saya kasih cara mengerjakannya gini, ya anak-anak saya bilang salah, kata bu guru bukan gitu caranya. Nah itu jadi caranya harus seperti gurunya, jawabannya padahal jawabannya sama, tapi caranya dengan beda dengan gurunya salah. Dia bilang. Mungkin yang jadi beberapa kasus matematik itu. Sekarang ini kan sudah mulai ke problem based learning, jadi bukan caranya lebih terbuka lah. Kalau dulu kan kalau caranya bukan begini, kadang-kadang dalam saya sudah disalahkan ya. Contohnya gampangnya saja, anak saya dikasih soal, saya bantu mengerjakan, caranya beda. Nah, guru bukan gini, hasilnya sama. Itu PBI. Tapi kalau PBL, bagaimana caranya? Hasilnya seperti itu. Iya. Jadi ada instruksinya. Lanjut, makasih. Terima kasih kepada Pak Wawan untuk masukannya sekaligus dapat menerangkan apa itu PBI. Nah, kemudian Bu Aas, maaf. Ya. Ada pertanyaan ini. Ada yang mau mengajukan pertanyaan, Bapak Bu Lia, boleh dinyalakan mikrofon. Pertanyaan kedua, Ibu siapa tadi ya? Pertanyaan kedua itu tentang kelemahan
yang Ibu temukan ketika penerapan PBL? Kelemahan atau kendala ya? Mungkin lebih ke kendala mungkin ya, boleh dinyalakan